bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memimpin kami sepanjang 2020. Tuhan, pujian ini kiranya bukan sekedar keluar dari mulut kami, tetapi benar-benar keluar dari hati kami, menyadari bahwa pentingnya penyertaan Tuhan itu lebih dari apapun yang dapat kami rasakan dan kami alami di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah di awal tahun ini. Tuhan mengizinkan kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu itulah pedoman yang dapat menuntun langkah kami dan memberi terang bagi jalan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami dengan rendah hati untuk membuka diri, menerima kebenaran firman itu yang akan menolong kami untuk kami melangkah di tahun 2021. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, dan berkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini atau mereka yang mengikuti dari rumah. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan berkati. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, puji nama Tuhan, kita diberi kesempatan kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Nya ya. Terima kasih untuk tim pelayan yang sudah melayani hari ini dengan penuh semangat ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tahun Baru Berjalan Bersama Tuhan. Tahun baru berjalan bersama Tuhan. Saya mengajak kita membuka Keluaran 33 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Mari saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Oke, bisa juga membaca di depan. Mari kita baca bersama Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini adalah kisah tentang Musa ya. Keluaran 33 ayat 15 sampai 16, 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, yakni aku dengan umat-Mu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umat-Mu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan membaca Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Ini kisah tentang Abraham ya. Saya akan bacakan untuk kita Kejadian 12 ayat ke-10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu ya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar tetapi melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tahun baru tahun ini kita rayakan dengan unik ya. Kita akan saksikan video berikut ini. Oh, enggak bisa jalan.
harapan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biasanya kita merayakan tahun baru itu dengan penuh kemeriahan, betul ya? Tadi malam cuma ada beberapa yang menyalakan kembang api, ya. Biasanya kembang api itu dinyalakan di banyak tempat, di mana-mana, dan itu sangat hebat sekali, ya. Saya mau bertanya kepada kita, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk apa sih kita merayakan tahun baru? Ya, baik itu tahun baru Masehi maupun tahun baru Imlek. Coba Bu Eni, untuk apa Bu Eni merayakan tahun baru? Tradisi, oke. Oke, Septian, untuk apa kita merayakan tahun baru? Menyambut sesuatu yang baru. Ma Esther? Hah? Sukacita. Nah, kita merayakan tahun baru boleh dikatakan oh itu tradisi. Oh itu menyambut sesuatu yang baru, ya kan? Dengan sebuah perayaan begitu. Nah, tentu saja saya boleh katakan ini adalah sebuah tindakan iman di dalam hidup kita untuk menyongsong tahun yang baru begitu ya. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Coba tahun 2020, kita merayakan tahun baru dengan begitu gegap gempita sekali. Siapa yang menyangka di bulan Maret kita harus lockdown dan mengalami yang namanya COVID-19 bangsa kita ya. Kalau di China sudah dari bulan November, Desember. Siapa yang menyangka hal ini terjadi? Tentu tahun baru kita rayakan dengan harapan yang besar dalam diri kita, ya, dalam hidup kita. Kita mengharapkan sebuah berkat, kita mengharapkan sebuah kesuksesan, apalagi kalau tahun baru Imlek biasanya sangat kerasa sekali ya. Mengharapkan ada berkat, mengharapkan ada kesuksesan dengan simbol-simbol dan lambang tertentu. Bapak Ibu Saudara, apakah ini salah sesungguhnya ketika kita melakukan itu? Tentu jawabannya tidak salah. Ketika kita mengharapkan berkat, ketika kita mengharapkan kesuksesan, ketika kita mengharapkan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik terjadi di tahun baru, itu tidak salah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Tetapi masalahnya kita ini tidak bisa mengkontrol apa yang akan terjadi di depan kita, betul ya? Siapa yang bisa tahu apa yang akan terjadi nanti? Gak ada. Kita akan menjadi salah kalau kemudian kita memfokuskan hidup kita hanya bergantung kepada berkat dan kesuksesan dan hal-hal yang baik saja. Dan apabila hal itu tidak kunjung datang seperti yang kita alami di tahun 2020 ini. Kondisi yang begitu menyakitkan, kondisi yang begitu tidak nyaman, kondisi yang serba dibatasi. Dan itu semua tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau harapan kita ketika kita merayakan tahun baru di 2020. Apakah kita akan mengulang hal yang sama di tahun ini? Kita mengharapkan sesuatu yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan nanti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengharapkan hal-hal yang indah itu tidak salah. Tetapi kalau kita hanya memfokuskan diri kita kepada hal-hal tersebut, itu bermasalah. Seringkali bukan hanya orang di luar sana, bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan melupakan hal yang paling penting dan hal yang paling pasti di dalam hidup kita? Apa itu hal yang paling penting
dan hal yang paling pasti di dalam hidup kita. Belum nyampe sini. Apa hal yang paling penting dan yang paling pasti di dalam hidup kita? Ada yang tahu? Berkat, kesuksesan, kesehatan. Apakah itu semua memberikan jaminan kepastian untuk kita peroleh? Tidak. Ada satu kepastian, ada satu hal yang paling penting yang sering kali kita lupakan, adalah penyertaan Tuhan. Ya. Orang Kristen lebih memilih mengharapkan berkat. Orang Kristen lebih memilih mengharapkan kesuksesan, mengharapkan uang, mengharapkan kekayaan, tetapi melupakan penyertaan Tuhan yang lebih penting dari semuanya itu. Jangan-jangan hal yang sama juga kita alami di dalam hidup kita. Kita lebih takut kalau kita nggak diberkati. Kita lebih takut kalau kita tidak sukses. Kita lebih takut kalau kondisi kita tidak baik. Begitu. Tetapi kita tidak takut kalau Tuhan tidak menyertai kita. Wow, itu satu hal yang sangat mengerikan. Bapak Ibu Saudara, tidak demikian dengan Musa. Boleh diklik ya. Nah, kalau kita perhatikan perikop yang kita baca, ini adalah ketika Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dari pasal 19 sampai pasal 33, Musa menghadap Tuhan. Banyak sekali ya, Tuhan memberikan aturan ABC dari pasal 19 sampai 33. Nah, di pasal 33 yang kita baca, ini adalah sebuah kejadian setelah bangsa Israel itu menanti-nantikan Musa yang tidak kunjung datang dari Gunung Sinai itu. Mereka membuat yang namanya anak lembu emas, Bapak Ibu. Biarlah kita membuat anak lembu emas ini supaya dia memimpin kita di depan. Ya, karena Musa yang kita nanti-nantikan tidak kunjung datang, Bapak Ibu. Tentu saja bangsa Israel kemudian menyembah anak lembu emas dan Tuhan murka kepada mereka. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Tuhan melihat dan mengetahui hati dari bangsa Israel yang tegar tengkuk itu, yang lebih memilih untuk membuat patung lembu emas dan menyembah dia untuk memimpin daripada penyertaan Tuhan, maka Tuhan murka kepada bangsa Israel. Tetapi sekali lagi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Di dalam ketegar tengkuan bangsa Israel, ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, Tuhan tetap menolong mereka. Memang Tuhan tidak menyertai mereka, tetapi janji itu masih tetap diberikan kepada mereka. Maka tidak heran kalau kita dapati Tuhan akan mengutus seorang malaikat untuk menduduki Kanaan. Jadi ketika Tuhan tahu bangsa Israel telah membelot kepada Tuhan, Tuhan tidak melepaskan janjinya. Tetapi Tuhan mengutus malaikat untuk memimpin di depan, ya, menyertai mereka menuju tanah Kanaan. Dikatakan Tuhan sendiri tidak akan berjalan di tengah-tengah mereka. Hanya janjinya saja yang akan digenapi. Janji Tuhan tetap digenapi. Berkat Tuhan tetap diberikan, ya. Keberhasilan, kesuksesan tetap dinyatakan. Nah, ketika mendengar hal ini Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Musa? Respon Musa apa? Nah, Musa di ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Wow, ini sebuah pemahaman akan Allah yang seperti apa sih yang sesungguhnya ditunjukkan Musa. Musa dalam hal ini ingin menyatakan bahwa penyertaan Tuhan jauh lebih penting daripada pemberian-pemberiannya. Musa tahu betul
Untuk apa kami mendapatkan segala kekayaan dan pemberian-pemberianmu, tetapi engkau sendiri tidak menyertai kami. Maka tidak heran kalau Musa mengatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Wah, sebuah pemahaman, pengenalan akan Allah yang begitu luar biasa, yang seharusnya juga kita miliki di dalam hidup kita. Gak penting semua berkat itu tanpa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Ya, tidak penting kesehatan, kekayaan, apapun tanpa Tuhan hadir menyertai kita. Dan unik sekali, Musa mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Bukankah, ayat yang ke-16 bagian B ya, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ya, saya tuliskan di sini, penyertaan itulah yang membedakan umat Tuhan dari yang lain. Ya, apa yang membedakan kita dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Apakah karena berkat, kesuksesan, kehebatan? Tidak, ternyata. Hanya penyertaan Tuhan yang membedakan kita dari yang lain. Kalau kita lihat orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus juga hidupnya kaya-kaya. Ya kan? Banyak duit, betul ya? Sehat-sehat, hebat, mereka punya usaha yang bagus-bagus. Terkadang kita iri malah sama mereka, betul ya? Itu orang gak percaya Tuhan kok hidupnya enak ya, saya kok enggak enak ya, dan lain sebagainya. Ingat, yang membedakan kita dengan mereka bukanlah semuanya itu, tetapi penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi, penyertaan itulah yang membedakan umat Tuhan dari yang lain. Ingat ya, yang membedakan kita dari yang lain bukanlah segala apa yang kita miliki, ya, tetapi satu saja dan yang paling penting di dalam hidup kita adalah penyertaan Tuhan. Yang membedakan antara kita dengan orang lain bukan kekayaan, kesuksesan, dan semua hal jasmania, melainkan penyertaan Tuhan. Cilaka Bapak Ibu kalau kita di dalam hidup kita memiliki dunia tetapi tidak disertai Tuhan. Kita tidak memiliki apa-apa tetapi kita disertai Tuhan, itu lebih cukup daripada apapun yang ada di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang sama juga dialami oleh Abraham. Tadi kita baca Kejadian 12 ayat yang ke-10 ya. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, di negeri apa ini Bapak Ibu? Negeri Kanaan. Negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, dia sudah tiba di negeri Kanaan. Baru dia tiba di negeri Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu, terjadi kelaparan besar-besaran di negeri itu, ya. Kata kelaparan di sini kelaparan yang sangat hebat di negeri itu. Apa respon Abraham Bapak Ibu? Pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Tinggal di Mesir sebagai orang asing dikatakan di dalam Alkitab. Abraham tidak kecewa dengan Tuhan. Loh, Tuhan kan yang nyuruh aku pergi ke tanah ini. Kenapa terjadi kelaparan yang hebat itu? Ayo. Kenapa? Secara manusia dia bisa kecewa. Kalau dia kecewa, dia bisa kembali ke tempat tinggalnya di Ur Kasdim. Ya udahlah, memang Tuhan ini tidak setia misalnya ya, dia kembali ke Ur Kasdim. Tidak Bapak Ibu, yang dilakukan Abraham adalah pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Catat baik-baik ya, tinggal di situ sementara sebagai orang asing ya, dan dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia.
Bapak Ibu, bayangkan kalau iman Abraham hanya digantungkan atas berkat Tuhan, apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi ternyata pada bagian ini kita mendapati iman Abraham tidak digantungkan hanya semata-mata kepada janji berkat Tuhan. Imannya dimurnikan oleh Tuhan, digantungkan penuh kepada Allah yang menyertai dia. Bukan kepada berkatnya, tetapi kepada pribadi Allahnya. Ini luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kita seringkali dan akan sering diperhadapkan dengan kondisi-kondisi seperti ini, ya. Dan akan sering diperhadapkan dengan kondisi-kondisi seperti ini. Tugas kita bukan mempertanyakan, kenapa Tuhan? Tugas kita cuma satu, taat kepada Tuhan. Mengikuti apa yang Tuhan mau, ya. Menyadari penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Itu saja tugas kita. Bapak Ibu, 2017 saya diminta datang ke tempat ini untuk melayani, menggantikan Lose Meing dan menggantikan Pak Bill dalam tugas pelayanan di tempat ini. Bukan hal yang mudah. Saya diperhadapkan dengan sebuah pembangunan gedung, yang gedung ini sudah tidak layak sama sekali untuk dipakai. Banyak orang tua komplain, aduh gedungnya kok kayak gitu. Bapak Ibu perhatikan saja gedung yang kita tempati ini. Ini dulu dipakai TK. TK muridnya semakin bertambah, aduh gitu, cuma disekat-sekat begitu. Dan kalau kita tahu pelayanan pendidikan bukanlah pelayanan bisnis seperti bisnis-bisnis di luar yang menghasilkan keuntungan. Tidak. Ya Bu Siska pasti tahu karena buka sekolah ya di mana? Nah, iya. Kita bergumul untuk membangun gedung yang ini. Dan gedung itu bisa berdiri. Itu bukan karena kehebatan badan pengurus ya. Bu Eni ini juga salah satu badan pengurus. Tetapi benar-benar bukti daripada penyertaan Tuhan. Berkali-kali saya pun tergoda untuk jatuh di hal yang sama. Lebih terpikat kepada berkat dan janjinya daripada kepada penyertaan Tuhannya. Suatu kali sebelum gedung itu dibangun, Bapak Ibu, kami mengadakan yang namanya open house. Itu sekitar tahun 2000, gedungnya udah mulai dibangun ya, 2018. Untuk memperoleh dana membangun gedung itu tidak mudah. Dan secara manusia, kami takut sebagai badan pengurus. Gimana ini? Kita udah melangkah, tidak ada duitnya sama sekali. Sampai setiap malam saya tidak bisa tidur memikirkan pembangunan ini. Setiap hari begitu. Di momen open house itulah Tuhan menegur saya. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang Engkau menyertai saya ada di tempat ini dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, berikan tanda-tandamu. Perhatikan, sebuah dosa yang saya lakukan, saya meminta tanda-tanda daripada berkat Tuhan. Dan itu sesungguhnya sangat hina sekali di hadapan Tuhan. Sampai momen itu open house kita ada undian hadiahnya adalah sepeda motor, Bapak Ibu. Jadi kita jalan sehat, semua orang tua, murid, guru, anak-anak jalan sehat, hadiahnya sepeda motor. Saya yang menarik undian pertama. Saya ambil itu di kotak sebuah nama, Bapak Ibu. Saya ambil. Dan ini bukanlah satu hal yang kebetulan. Ketika dibuka nama itu, yang keluar adalah seorang nama anak yang bernama Immanuel. Semua bersukacita, bertepuk tangan. Tetapi justru momen itu hati saya rasanya diremukkan oleh Tuhan. Tuh lihat,
kamu masih mempertanyakan penyertaanku di dalam pelayanan. Bapak Ibu, waktu demi waktu terus berjalan, hari demi hari terus berjalan, sampai gedung itu bisa berdiri sampai hari ini. Itu adalah bukti dari penyertaan Tuhan yang menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, tidak penting berkat-berkat itu, cukup Tuhan saja. Ketika Tuhan menyertai kita, maka Tuhan akan menambahkan berkat-berkat, keberhasilan, dan yang lainnya. Tetapi kalau tidak, yang paling utama yang harus kita lakukan di dalam hidup kita adalah penyertaan Tuhan. Ya, jangan kejar berkatnya, jangan kejar kesuksesannya, jangan kejar kekayaannya. Itu semua tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Cukup penyertaannya itu akan memampukan kita untuk melayani Dia dengan sepenuh hati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 2021 ada di depan kita. Ya. Ada di depan kita. Corona masih menjalar. Ya. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Ya. Kita tidak perlu mengharapkan apapun. Yang terpenting di dalam hidup kita adalah dengan siapa sih kita berjalan, ya, menghadapi 2021 ini. Saya pun yakin bersama badan pengurus, ya Bu Eni, ya, dengan siapa kita berjalan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan melewati tahun 2021 ke depan dan kita bisa merayakan tahun baru dengan ucapan syukur karena penyertaan Tuhan. Itu cukup untuk kita. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan menjalani tahun 2021 berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak penting yang lain, yang terpenting adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami mendasarkan iman kami hanya kepada berkat dan janji Tuhan, hanya kepada kekayaan dan kesuksesan dan juga kesehatan. Tuhan, itu semua ketika kami jadikan sebagai fokus hidup kami, maka kami telah memberhalakan semuanya itu dan melupakan Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk menaruh pengharapan kami bukan kepada semua hal materi yang ada di sekitar kami, tetapi hanya kepada Tuhan yang menyertai kami. Kami rindu menjalani tahun 2021 ini dengan mengharapkan akan penyertaan dan perkenanan Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.